Halo Sobat, catur semua, selamat datang di Chess Legends Arena, tempat edukasi berkumpulnya para pemain catur papan atas. Kali ini kita akan membahas salah satu duel klasik, memperebutkan titel juara dunia catur yang ke-10. Ketika Boris Spassky, si raja taktis dari Rusia, menghadapi Tigran Petrosyan, sang maestro bertahan dari Armenia, partai ini terjadi pada tahun 1969 di Moskow. Sebelum kita masuk terlalu jauh, like dan subscribe, sebagai dukungan kalian pada channel ini. Boris Spassky yang kita kenal adalah pemain selain cerdas, dia juga pintar melakukan gerakan licik. Boris sebagai putih membuka jurus bidak E4, Tigran Petrosyan sebagai hitam balas dengan kuda-kuda Jepang, yaitu pertahanan Sicilian. Dilanjutkan kuda ke F3, pion ke D6, Boris Spassky langsung membongkar pusat dengan D4. Sehingga memicu terjadinya pertukaran di atas papan, sebagai ciri khas melawan pertahanan Sicilian. Petrosyan memilih langkah fleksibel yaitu kuda F6, kuda C3, Petrosyan pion A6, kontrol kotak B5, kita lihat variabel Najdov, variasi tajam yang cukup memukau. Perlu diingat kotak B5, wajib dikontrol ketat oleh hitam, tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena terkadang untuk pemula, asal melangkah saja, sesuai keinginan dia, atau keras kepala, perlu diubah dimulai dari sini. Seperti di posisi ini, kalian mainkan pion ke E5, tujuan sederhana kontrol pusat. Namun di sisi lain kotak B5, tertinggal, inilah kesalahan-kesalahan recehan yang sering terjadi untuk kelas ikan teri. Perhatikan setelah gajah B5, wajib diblok, maka setelah putih lanjutkan pertukaran gajah, disusul kuda F5, pion lemah di F6, menjadi sasaran selanjutnya. Walaupun warna kulit hitam, bisa mencegah untuk sementara waktu, seperti kuda B6, kesulitan akan semakin terlihat setelah jawaban sederhana gajah G5. Dan pion di D6, akan gugur setelah kelanjutan dari putih nantinya, rokade di sayap menteri. Bagian ini sebaiknya agar lebih diperhatikan, jika niat belajar dengan benar. Sekarang mari kita kembali ke partai kedua pemain, setelah pada titik ini, Boris langsung gajah ke G5. Selain pengembangan perwira, kunci posisi kuda di F6, direspon oleh Tigran kuda D7. Boris terus lakukan perkembangan gajah C4, guna kontrol pion lemah. Tigran ratu ke A5, mengepin kuda sekaligus mengancam posisi gajah. Merespon hal ini, Boris Spassky mainkan ratu D2, menjaga gajah miliknya. Langkah ini juga membuat raja memiliki fleksibilitas, membuka peluang rokade di dua sisi. Tigran balas pion H6, mengusir gajah, Boris memutuskan pertukaran gajah dengan kuda. Lalu Boris mengamankan posisi rajanya di sayap menteri, siap untuk bertempur. Petrosyan pion E6, membuka jalur gajah, dan menutup diagonal gajah terang milik Boris. Melihat hal itu, Boris mainkan benteng ke E1, langsung mengarah ke posisi Raja Tigran. Maka dibalas Tigran gajah E7, membuka peluang rokade di sayap raja, setelah itu dilanjutkan bidak F4, guna hancurkan pertahanan pusat. Petrosyan memutuskan rokade, siap melawan Boris untuk bermain tajam. Perlu kita ketahui di sini, meskipun Raja Petrosyan sudah aman. Tetapi keunggulan dapat kita lihat dari Boris, di mana dia menguasai petak pusat dan semua perwiranya sudah aktif. Boris mainkan gajah B3, Tigran Petrosyan balas benteng E8, kontrol sentralisasi di pusat. Boris geser rajanya langkah pengamanan, sebelum sampai di akhir pertempuran titik darah. Petrosyan gajah mundur F8, sejauh ini kedua pemain sudah baik menjalankan prinsip dasar, dalam bermain catur. Disinilah langkah mengejutkan dari Boris Spassky, yang membuat awal bencana, yaitu G4, mengorbankan pion. Dalam skala Grandmaster, pengorbanan pion, tidak sekedar dibuang secara cuma-cuma, situasi benar-benar sulit, jika ditolak. Maka Tigran Petrosyan, tidak memiliki pilihan lain, terkecuali harus menerima kenyataan pahit ini, kuda pukul pion malapetaka itu. Maka dibalas ratu G2, memanfaatkan sepanjang file G, yang sudah terbuka. Coba kalau seandainya Tigran Petrosyan, tidak melakukan pengorbanan pion, mana mungkin jalur ini bisa didapatkan. Tigran Petrosyan memilih kudanya mundur, Boris Spassky mainkan benteng D1, menumpuk serangan brutal yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Tapi masih ada kendala sedikit gajah di F8. Bagaimana cara Boris melewati semua tantangan itu? Simak video berikut. Petrosyan gajah D7. Juga persiapkan serangan balik, Boris tidak ingin ketinggalan perahu,
langsung mendorong pusat dengan F5. Raja geser ke H8, menghindari ancaman diagonal dari gajah, dan langkah licik dari Boris benteng F1. Sederhana namun langkah untuk menyimpan semua tenaga, bahwa badai akan tiba. Pada titik ini, Tigran Petrosian menyadari bahwa posisi Raja dia sekarang ini sudah tidak baik-baik lagi. Maka dia memutuskan menarik keputusannya, menyerang posisi Raja Boris. Memilih Ratu D8. Langkah ini sedikit meragukan, namun kita tidak bisa sesali bahwa hitam sulit menemukan langkah terbaiknya. Yaitu, menteri seharusnya pindah ke E5, namun secara prinsip, langkah ini bukan standar manusia yang mampu melihatnya. Melainkan hanya alien yang bisa menemukan langkah ini. No way, setelah di posisi ini mulai Boris Spassky lakukan pemaksaan pertukaran pion. Namun, belum berhenti sampai di situ perjuangan, masih membutuhkan pengorbanan selanjutnya, dimulai pion E5. Tigran Petrosian tangkap pion, di mana juga ada ancaman pada kuda di D4. Nah, jika seandainya di sini Tigran hindari ancaman pion, atau memilih kuda itu melangkah, tujuan hindari ancaman terlebih dahulu, maka permainan akan berbalik haluan secara drastis. Justru setelah sampai di posisi ini, virus corona dilepaskan oleh Boris Spassky, yaitu kuda E4, pengorbanan yang sangat cantik. Namun, lawan dia juga bukan pemain kaleng-kaleng, melihat bahwa ada sesuatu di balik pengorbanan tersebut. Sehingga dia memutuskan kuda H5, tujuannya untuk menambah perlindungan pada bidak G7. No way, mungkin sedikitnya ada sahabat kita yang kurang paham, kenapa Tigran tidak tergoda pada kuda gratis itu. Justru blunder besar. Jika Tigran tangkap kuda malapetaka itu, akan dilanjutkan benteng pukul gajah skat, setelah benteng pukul. Maka ditutup menteri tangkap pion, dan warna kulit hitam dieksekusi mati. No way, sekarang mari kita kembali. Boris mainkan Ratu G6, rencana untuk membawa bentengnya ke F7, menambah beban pada bidak G7. Tigran Petrosian sudah mulai kehilangan kendali, setelah dia tangkap kuda, emang sudah serba salah, alam sudah tak bersahabat lagi. Setelah sampai pada langkah 24, kembali Boris lepaskan senjata rudal balistik, yaitu kuda G5, langsung ancaman eksekusi mati. Setelah langkah terpaksa pukul kuda, menteri pukul kuda skat, Raja geser ke G8, mencoba lari dari kenyataan. Ada ratu kembali skat, memaksa Raja harus kembali ke penjara, maka ada benteng F3, lagi-lagi ancaman sendok aspal beton. Dicoba dilawan balik pion G4, setelah kelanjutan benteng makan, lagi-lagi ancaman sendok aspal beton. Di sini juga Tigran Petrosian memutuskan menyerah di tangan Boris Spassky. Oleh karena itu dalam partai ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya, bahwa pentingnya memahami setiap opening atau langkah antisipasi ketika lawan menyusun rencana. Karena akan terlambat ketika Anda sudah mulai menyadarinya, seperti yang terjadi dalam partai ini. Oleh karena itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam hormat, saya Chess Legends Arena.